Assalamualaikum warahmatullah. Izinkan saya membaca madah dengan awal membaca bismillah. Syair gulung terbukalah sudah. Dengan bismillah permulaan kalam, atas nama Allah Khaliqul Alam, memberi hidayah siang dan malam kepada hambanya mukmin dan Islam. Allah bersifat maha pengasih, kepada hambanya tak pilih kasih, kotor dan jahat serta yang bersih, agar umatnya jadi orang yang salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم. Amma. Baik, saya Wahyu Kurniawan, berasal dari kelas 1E Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan dan membahas tentang nilai-nilai Islam pada tradisi syair gulung masyarakat Tanah Kayong, Kabupaten Ketapang. Nah, ada dua pendapat tentang kebudayaan. Yang pertama, menurut Malinowski. Menurut Malinowski, kebudayaan itu menurut tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berbeda di kalangan masyarakat yang mempunyai kebudayaan tersebut. Jadi, mengadakan acara syair gulung tersebut, mereka yang terlibat dalam acara tersebut ingin memuaskan dirinya tentang aktivitas itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bangga pada kebudayaan tersebut. Yang kedua, menurut Siberani, kebudayaan mempunyai tujuan, diantaranya ada kedamaian dan kesejahteraan. Dengan kata lain, masyarakat tersebut ingin mempromosikan kebudayaan mereka dan berlatar belakang bahwa dalam syair gulung tersebut terdapat kedamaian dan kesejahteraan. Latar belakang bahwa kebudayaan itu menurut para ahli mengatakan bahwa tujuannya untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Jadi kalau syair gulung itu sebenarnya mereka yang terlibat, maka mereka itu memuaskan dirinya tentang agenda syair gulung. Jadi ini pentingnya apa kebudayaan yang kita angkat. Kenapa kita membincangkan tentang kearifan lokal? Bahwa ternyata segala kearifan lokal itu ujungnya adalah mempunyai tujuan dengan keadaannya di sana ada kesejahteraan, ada kedamaian, serta ada ketenangan. Dengan kata lain, saya ingin mempromosikan latar belakang ini, yaitu mengenai tentang syair gulung. Yang mana syair gulung ini ada kedamaian dan ada kesejahteraan. Kemudian kearifan yang ada di Tanah Kayong, Kabupaten Ketapang itu ternyata tidak hanya mempunyai nilai yang terangkat dari nilai masyarakat suku Melayu, akan tetapi terdapat pula nilai-nilai yang mengangkat pada nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan antara lain yang pertama, suatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompok. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya. Dan yang ketiga, pembimbing kehidupan masyarakat. Nah, lanjut kepada pembahasan yaitu tentang syair gulung. Syair gulung merupakan khazanah Melayu yang harus dipertahankan dan harus dilestarikan. Syair ini sekali-kali
bisa dilakukan. Banyak sekali yang bisa dilakukan, diantaranya memperkenalkan suatu wilayah, mengkritik suatu orang, dan menghibur orang lain. Akan tetapi dengan syarat tidak menyinggung ataupun tidak menyakiti pihak itu sendiri. Syair Gulung merupakan karya sastra lama yang berasal dari kerajaan Tanjung Pura yang disampaikan oleh pembaca syair yang disampaikan oleh pembaca itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Dahulu penyebarannya dilakukan dengan menggunakan seni-seni, budaya, serta tradisi setempat dengan khalayak mereka dan sebagai metode dakwah. Pada awalnya syair Gulung ini adalah sebuah kengkarangan yang biasa disebut dengan kengkarangan yang berada di Tanah Kayong, Kabupaten Ketapang, yang saat ini bisa disebut dengan syair Gulung akibat berkembangnya zaman. Di dalam syair Gulung ini terdapat beberapa unsur dan sifat serta karakteristik yang ada pada setiap bait-baitnya dan bersajakan AAA. Syair Gulung ini memiliki sebuah hal yang menarik di dalamnya, sehingga membuat pendengar untuk memahami itu terasa nikmat, menyentuh hati, dan merasakan hal yang begitu menakjubkan ketika mendengar syair ini. Penulisan syair Gulung ini tidak melibatkan beberapa media, hanya memerlukan diantaranya pen atau tinta, yang kedua kertas, serta yang ketiga lem atau perekat untuk menyatukan kertas. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin menulis syair Gulung. Yang pertama, pada bagian isi. Pada bagian isi harus mengandung tentang nasihat-nasihat, doa, cita-cita, harapan, persahabatan, budaya, dan sejarah. Artinya, ketika kita ingin menulis sebuah syair Gulung, maka libatkanlah isi dalam syair Gulung itu di beberapa poin-poin yang tadi disebutkan. Dan yang kedua, ditulis di beberapa lembar kertas, kemudian disatukan menggunakan lem, kemudian digulung. Nah, itu saja beberapa hal yang terkait dalam pembuatan syair Gulung. Nah, tidak hanya itu, ketika kita ingin menulis syair Gulung pula, kita harus mengetahui bahasa-bahasanya, kata-katanya, serta kalimat-kalimatnya yang cocok dan sesuai dengan nada. Dan syair Gulung ini dilantunkan menggunakan nada-nada yang telah diwarisi oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Nah, dengan syair Gulung ini kita bisa menyebarkan syiar Islam melalui bait-bait yang dibuat dengan beberapa bahasa sastra. Menurut para pemuka adat, yakni Majelis Adat Melayu, mereka menyepakati bahwa syair Gulung sudah ada sejak zaman pertama kali Islam masuk. Syair Gulung ini pada awalnya hanya dipakai untuk acara bangsawan yang dilaksanakan oleh raja-raja dan ratu-ratu serta pejabat kerajaan dahulu. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya penduduk setempat pun mengikuti dan mencontoh syair Gulung ini, sehingga syair Gulung ini bisa digunakan dalam acara bersejarah atau acara-acara besar seperti perkawinan, sunatan, ajang festival, dan acara besar adat Melayu lainnya. Nah, di antara nilai-nilai yang terdapat pada syair Gulung ini ada beberapa poin penting dan nilai-nilai yang ada pada syair Gulung. Yang pertama, berhubungan dengan ketuhanan. Yang kedua, berhubungan dengan manusia. Dan yang ketiga, berhubungan antar sesama. Dan yang keempat, berhubungan dengan alam sekitar. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mempertahankan sebuah karya sastra ini, yaitu syair Gulung ini? Mudah bagi kita untuk mempertahankan
untuk melestarikan dan untuk menjaga karya sastra ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara belajar dan meminta pertolongan kepada orang yang sudah ahli dan mahir dalam membuat syair gulung ini. Syair gulung ini tidak bisa sembarangan orang untuk membikinnya. Perlu kekhususan kata dan perlu kemahiran dalam membuat syair gulung ini. Karena pembacaan syair gulung ini dibacakan dengan lantunan intonasi nada yang sesuai dengan apa yang telah diwarisi masyarakat budaya Melayu pada zaman dahulu. Oleh karena itu, mari kita sebagai calon penerus pejuang bangsa, khususnya para pemuda yang ada di kota Ketapang, Tanah Kayong, Tanjung Pura, mari kita lestarikan salah satu budaya kita yaitu syair gulung ini. Semoga kita bisa melestarikannya dan semoga kita bisa melanjutkan serta menjaga kelestarian terhadap karya sastra yang telah ada sejak zaman dahulu, yang telah dijaga oleh para Melayu pada zaman dahulu. Semoga kita bisa menerapkannya dan melestarikan karya sastra ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Tanah air kita kayong tercinta. Besarnya alam negeri kita, jangan sampai lupa untuk kita jaga. Jangan alam yang kita punya, rasa bolehku meninggalkannya. Bersatulah kita bersama dalam cerita cinta di ala-ala. kuatkan rasa bersatu. Tanah air kita kayong tercinta. Hanya cinta yang kita punya, agar nantinya untuk cucu kita semua